Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isahuji. Sekarang kita masuk pembahasan terkait pembagian qadhiyah bi'tibarin nisbah atau bi'tibaril kaif. Qadhiyah hamliyah bi'tibarin nisbah atau bi'tibaril kaif berdasarkan kualitasnya atau berdasarkan relasinya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mujabah, kedua disebut dengan salibah. Kapan qadhiyah hamliyah disebut dengan mujabah? Yaitu apabila mahmulnya diberlakukan kepada maudhu atau mahmulnya dipredikasikan kepada maudhu atau mahmulnya ditetapkan kepada maudhu. Ini disebut dengan qadhiyah hamliyah mujabah. Kemudian kapan qadhiyah hamliyah ini disebut dengan salibah? Disebut dengan salibah apabila mahmulnya itu dinegasikan dari maudhu'nya, tidak diberlakukan kepada maudhu'nya, tidak dipredikasikan kepada maudhu'nya, atau relasi antara mahmul dengan maudhu'nya ini dinegasikan, dinafikan. Maka ini disebut dengan qadhiyah hamliyah salibah. Jadi mujabah dan salibah ini ukurannya adalah nisbah, relasi antara mahmul dan maudhu. Kalau relasi mahmul dengan maudhu'nya ini ditetapkan, diberlakukan atau dipredikasikan mahmulnya kepada maudhu, maka ini disebut dengan mujabah. Kemudian apabila relasi nisbah mahmul dengan maudhu ini dinafikan, dinegasikan, maka ini disebut dengan salibah atau negatif. Mujabah ini disebut dengan afirmatif, sementara salibah ini disebut dengan negatif. Di dalam qadhiyah hamliyah salibah, untuk menafikan nisbahnya, untuk menafikan relasi antara mahmul dan maudhu, ini menggunakan yang disebut dengan harfus salbi atau adatus salbi, yaitu huruf negasi. Huruf yang fungsinya itu menafikan, menegasikan relasi mahmul dengan maudhu. Wal qadhiyatuh, dan adapun qadhiyah proposisi bihasabi iqa'in nisbati, dengan berdasarkan penetapan nisbah, wantizaiha, dan pelepasan nisbah, imma mujabatun, ada kalanya ialah mujabah afirmatif. Contohnya kaqaulina, seperti perkataan kita Zaidun, adapun Zaid, katibun, ialah seorang penulis. Di sini subutul kitabah li Zaidin, penghukumannya adalah menetapkan kitabah kepada Zaid, menetapkan bahwa Zaid itu adalah seorang penulis. Atau subutul katib li Zaidin, menetapkan katib kepada Zaid. Atribut katib
ditetapkan kepada Zaid bahwa Zaid itu adalah seorang penulis. Nah, karena relasinya, nisbahnya di sini ditetapkan, dipredikatkan, diberlakukan antara mahmul dan maudu'nya, maka ini disebut dengan mujabah. Atau sederhananya gini, karena atribut mahmul predikatnya ditetapkan kepada maudu'nya, katib ditetapkan kepada Zaid, maka ini disebut dengan mujabah. Wa imma salibatun, dan ada kalanya ialah salibah, negatif. Kaqaulina, seperti perkataan kita, Zaidun, adapun Zaid, laisa bikatib, tidak ada siapa Zaid, ialah tidak ada siapa Zaid, bikatibin, seorang penulis. Di sini relasi katib dengan Zaid ini dinegasikan, ditiadakan, dinafikan. Karena itu ini disebut dengan salibah. Atau sederhananya gini, katib tidak dipredikasikan kepada Zaid, tidak diberlakukan kepada Zaid. Nah, untuk salibah, untuk menunjukkan salibah atau salbun nisbah, yaitu menegasikan relasi antara mahmul dan maudhu, ini harus menggunakan yang disebut dengan adatus salbi atau harfus salbi, yaitu huruf negasi. Nah, yang menjadi adatus salbi atau harfus salbi di sini adalah laisa. Jadi, laisa ini disebut dengan harfus salbi yang fungsinya adalah menafikan atau meniadakan nisbah antara mahmul dan maudhu. Kalau di dalam contoh ini, yang fungsinya itu adalah menafikan nisbah antara katib dan Zaid. Sehingga ini disebut dengan salibah, yaitu negatif. Kemudian, di sini masuk kepada pembagian qadhiyah berdasarkan huruf salibnya masuk kepada maudhu dan mahmud. Cuman insya Allah biar lebih jelas, saya akan lanjut di pertemuan berikutnya. Saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya terkait adatus salbi masuk kepada maudhu dan mahmud, bukan masuk kepada nisbah. Kalau adatus salbi atau harfus salbi itu masuk kepada maudhu atau kepada mahmulnya, maka nanti pembagiannya qadhiyah ini terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan muhassalah, yang kedua disebut dengan ma'dulah. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu di sini yaitu bahwa adatus salbi atau harfus salbi itu ada kalanya itu masuk kepada nisbah, maka qadhiyahnya disebut dengan qadhiyah salibah. Kalau harfus salbi masuk kepada nisbah, maka ini disebut dengan salibah atau qadhiyah salibah. Sementara kalau ada harfus salbi masuk kepada maudhu atau masuk kepada mahmul, maka ini tidak disebut dengan qadhiyah salibah, tapi nanti ini disebut dengan qadhiyah ma'dulah. Kalau harfus salbinya menjadi bagian atau masuk kepada maudhu atau mahmulnya, maka nanti ini disebut dengan qadhiyah ma'dulah. Dan secara lebih spesifik dan penjelasannya biar menyatu ya, maka saya akan jelaskan terkait pembagian qadhiyah ini yang berdasarkan ada tidaknya huruf salab di dalam maudhu dan mahmulnya di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.